Aspek hukum pembangunan pada pelaksanaan jasa konstruksi harus memperhatikan beberapa aspek hukum. Yang pertama, keperdataan menyangkut tentang sahnya suatu perjanjian yang berkaitan dengan kontrak pekerjaan jasa konstruksi yang memenuhi legalitas perusahaan, perizinan, sertifikasi, dan harus merupakan kelengkapan hukum para pihak dalam perjanjian tersebut. Kedua, administrasi negara. Administrasi negara menyangkut tentang administrasi yang harus dilakukan dalam memenuhi proses pelaksanaan kontrak dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang konstruksi. Ketiga, ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan yang mengangkut tentang aturan ketenaga kerjaan terhadap para pekerja pelaksanaan jasa konstruksi. Keempat, pidana. Pidana menyangkut tentang tidak adanya suatu unsur pekerjaan yang menyangkut ranah pidana. Mengenai hukum kontrak konstruksi, merupakan hukum perikatan yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata mulai dari pasal 123 sampai dengan pasal 1864 KUH Perdata. Pada pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dari perjanjian, persetujuan, dan undang-undang, serta dalam suatu perjanjian dianut asas kebebasan dalam membuat perjanjian. Hal ini disimpulkan dari pasal 1338 KUH Perdata yang menetapkan segala perjanjian dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, di mana sahnya suatu perjanjian adalah suatu perjanjian yang memenuhi pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Keempat, suatu sebab yang diperkenankan. Kontrak dalam jasa konstruksi harus memenuhi syarat yang subjektif dan syarat objektif tersebut. Saya akan membahas lebih dalam tentang aspek legalitas pembentukan badan usaha jasa konstruksi. Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional diperbarui dengan Peraturan Menteri PUPR nomor 08-PRT-M-2019 mempertimbangkan latar belakang penetapan Permen PUPR 08 PRT-M-2019 tentang Pedoman Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional adalah A. Bahwa tiap usaha orang perorangan dan badan usaha yang akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki tanda daftar usaha perseorangan dan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. B. Bahwa Menteri perlu menyusun dan menetapkan standar perizinan berusaha di sektor masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi penerbitan perizinan perusahaan, perseorangan, dan badan usaha jasa konstruksi nasional serta tertib pelaksanaan kegiatan usaha jasa konstruksi perlu mengatur pedoman pelayanan perizinan untuk usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi nasional di Indonesia. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C perlu menetapkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional. Dasar hukum. Dasar hukum penerbitan Permen PUPR 08-PRT-M-2019 tentang Pedoman Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 166, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916, Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 8. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 16 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 135 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 249, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 03-PRT-M-2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 96. Bidang usaha jasa konstruksi merupakan bidang yang diminati oleh banyak orang. Tentu saja, hal ini disebabkan karena pemerintah yang membuka lembar peluang bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi atau BUJKA untuk ikut berpartisipasi dalam membangun infrastruktur di Indonesia. Aturan mengenai jasa konstruksi sendiri dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi atau UUJK, dan beberapa peraturan telah disebutkan di dalam UUJK atau BUJK yang ingin berpartisipasi dengan lancar dan menjadi perusahaan yang layak untuk menjalankan usahanya. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) merupakan dokumen yang wajib untuk dimiliki. Yang dimaksud dengan IUJK adalah Izin Usaha Jasa Konstruksi. Dalam melaksanakan jasa konstruksi telah disebutkan, maka tentu BUJK harus mempunyai IUJK, sehingga IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi. Pasal 1/15 UUJK, pemerintah Indonesia mengeluarkan IUJK sesuai dengan bentuk BUJK yang ada. Terdapat 3 jenis IUJK, yaitu IUJK Nasional, IUJK Penanaman Modal Asing atau PMA, dan IUJK Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing atau BUJKA. Klarifikasi dan kualifikasi BUJK. Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klarifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU atau mengacu pada peraturan LPJK nomor 3 tahun 2017 tentang sertifikasi dan registrasi usaha jasa konstruksi. LPJK membuat kualifikasi perusahaan dengan nilai proyek K1, K2, K3, M1, M2, B1, dan B2. Kualifikasi badan usaha kecil meliputi subaplikasi K1, K2, dan K3. Kualifikasi badan usaha menengah meliputi subkualifikasi M1 dan M2. Kualifikasi badan usaha besar meliputi subkualifikasi B1 dan B2. Untuk BUJK Nasional, SBU diberikan dengan kualifikasi usaha besar menengah dan kecil, sedangkan BUJK PMA dan BUJK dengan kualifikasi besar. Perbedaan K1, K2, K3, M1, M2, B1, dan B2 adalah K1, kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta. Dengan pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi, tidak ada persyaratan sama sekali. Sedangkan K2, kekayaan bersih lebih dari 200 juta sampai dengan 500 juta, pengalaman melaksanakan usaha jasa konstruksi, total nilai kumulatif peroleh sekarang paling sedikit adalah 1 miliar yang diperoleh dalam kurangnya waktu 10 tahun terakhir. K3, kekayaan bersih lebih dari
350 juta sampai dengan 500 juta pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi, total nilai kumulatif peroleh sekarang paling sedikit adalah 1,750 miliar yang diperoleh dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. M1 kekayaan bersih paling sedikit adalah 500 juta. Dengan melaksanakan pekerjaan konstruksi, total nilai kumulatif memperoleh sekarang paling sedikit adalah 2,500 miliar yang diperoleh dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, atau memiliki nilai pengalaman tinggi yaitu 833 juta yang diperoleh selama kurun waktu 10 tahun terakhir. M2 kekayaan bersih paling sedikit 2 miliar. Pengalaman melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi, total nilai kumulatif peroleh sekarang paling sedikit adalah 10 miliar yang diperoleh dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi M1 3,330 miliar yang diperoleh selama kurun waktu 10 tahun terakhir. B1 kekayaan bersih paling sedikit adalah 10 miliar. Pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi, total nilai kumulatif memperoleh sekarang paling sedikit adalah 50 miliar yang diperoleh dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi M2 adalah 16.660 miliar yang diperoleh selama kurun waktu 10 tahun terakhir. B2 kekayaan bersih paling sedikit 50 miliar. Pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi, total nilai kumulatif peroleh sekarang paling sedikit adalah 250 miliar yang diperoleh dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi B1 adalah 83,330 miliar yang diperoleh selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Bentuk kualifikasi usaha jasa konstruksi. Berdasarkan setiap orang bisa membuat SIUJK di tahun 2019 ini, mengingat usaha disebut bisa membentuk usaha orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Hal tersebut sesuai dengan amanat dalam pasal 19 UU Jasa Konstruksi. Adapun kualifikasinya bisa kecil, menengah, dan besar. Penetapan kualifikasi usaha jasa konstruksi tersebut berdasarkan beberapa faktor di bawah ini. Yang pertama, penjualan tahunan. Kedua, kemampuan keuangan. Ketiga, ketersediaan ketenaga kerjaan konstruksi. Dan keempat, kemampuan dalam menyediakan peralatan konstruksi. Pendirian perusahaan jasa konstruksi selain beberapa persyaratan yang ada di atas, yaitu dokumen pribadi seperti perusahaan perseorangan di atas badan usaha terlebih dahulu. Harus membuat legalitas pendirian perusahaan. Adapun bentuk usaha yang bisa dipilih adalah perseorangan terbatas atau PT, yayasan maupun persekutuan komanditer atau CV. Hanya saja pastikan lokasi dan kehendak dijadikan alamat perusahaan sudah sebagai zonasi. Legalitas pendirian bagi badan usaha tersebut harus dibuat di notaris, yang kemudian ditentukan dalam akte pendirian dalam dokumen. Harus dimuat maksud dan tujuan perusahaan yang panduannya adalah KBLI 2017. Ini artinya badan usaha harus merujuk pada Perka BPS nomor 19 tahun 2017 tentang kode KBLI atau perubahan. Selanjutnya, akte pendirian badan usaha yang ingin memiliki SIUJK di tahun 2019 akan didaftarkan ke instansi terkait. Sementara itu, untuk badan usaha berbentuk CV akan mendapatkan surat keterangan terdaftar. Terima kasih.
sudah mau mendengarkan video singkat saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat malam.